Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Buat adik-adikku di Makassar, di Bandung, dan di semua wilayah yang sudah mulai bergerak untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat hari ini, saya ucapkan selamat. Saya berpesan tetap hati-hati, jangan terprovokasi. Mungkin akan banyak penyusup di situ yang mencoba memanfaatkan momentum ini untuk merusak pergerakan, untuk merusak perjuangan mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Ya memang jadi sulit ya ketika kita mencoba untuk berharap pada komitmen seorang pemimpin, konsistensi seorang pemimpin. Kalau dia tidak dibekali sebuah ilmu yang mumpuni, dia tidak dibekali profil kepribadian yang mampu menunjukkan komitmennya, integritasnya. Kita coba simak dulu deh video berikut ini ya. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya enggak. Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan 100, totalnya 600. Dan diberikan 2 kali, 300. Ya, bagaimana ya ucapannya dianulir oleh mulutnya sendiri. Ya, saya setuju ucapan Pak Jokowi yang sebelumnya. Saya tidak setuju. Itu hanya untuk apa ya, kalau orang Sunda itu bilangnya ngupahan gitu. Kayak ada anak kecil nangis diupahan nih, mau permen, tapi tidak diselesaikan persoalannya, akar masalahnya. Kalau ceritanya mau meningkatkan kesejahteraan rakyat, iya betul yang tadi, yang distimulus itu pekerjaannya gitu. Bukan amplop berisi 300.000. Kalau itu untuk ketahanan menghadapi Pertalite yang naik, dihitung saja gitu. Penggunaan berapa sekarang? Ya, kenaikan hampir berapa? 2.500-an lebih ya. Itu dipakai untuk menutup bensin yang digunakan sehari-hari. Tapi bagaimana dengan dampak dari kenaikan Pertalite ini? Harga sembako yang naik, ya tetap saja nggak ketutup. Apalagi keuntungan yang didapatkan Pertamina dengan menaikkan Pertalite, atau bahasanya pengurangan subsidi, kan berapa yang bisa diselamatkan? Puluhan triliun. Atau mungkin ratusan triliun. Berapa yang dipakai buat subsidi BLT ini? Saya yakin jauh lebih kecil, mungkin hanya 10%. Apalagi kalau mendengar ekonom Faisal Basri, itu luar biasa itu. Banyak permainan di dalam Pertamina. Banyak cara-cara busuk dan kotor yang dilakukan oleh orang-orang Pertamina atau dengan antek-anteknya. Sebagaimana kita mau percaya? Malaysia menurunkan harga BBM. Untuk apa? Untuk ketahanan rakyatnya. Indonesia menaikkan harga BBM. Untuk apa? Untuk keselamatan negara. Agar hutang tidak semakin membengkak. Loh, berarti fokusnya bukan untuk rakyat dong. Ya betul, kita dengar kemarin di 1 September ada penurunan BBM. Tapi kan untuk kategori yang mana? Pertamax Turbo, kan? Dexlite. Itu memang konsumsi untuk orang-orang kaya. Justru konsumsi untuk orang-orang kaya diturunkan, konsumsi untuk rakyat jelata dinaikkan. Nah, logikanya kan di mana itu? Kalau bilangnya pro wong cilik, bahkan sebagian masyarakat bilang sekarang jadinya bukan pro wong cilik, pro wong licik dong kalau begitu. Ya berbeda dengan di Malaysia. Ini tribunnews.com ya, Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia membuat kebijakan dengan menurunkan harga bahan bakar minyak BBM RON 97. Kalau di kita Pertalite RON 90 ya, dan mempertahankan harga untuk jenis lainnya di tengah lonjakan harga minyak dunia. Dikutip dari Malay Mail, Kamis 25 Agustus kemarin, Kementerian Keuangan Malaysia menyampaikan harga eceran untuk bensin dengan RON 97 mengalami penurunan sebesar 5 sen dari yang semula 4,35 ringgit Malaysia per liter menjadi 4,30 ringgit Malaysia per liter. Sedangkan harga BBM RON 95 dan solar tidak mengalami perubahan, yakni tetap di 2,05 ringgit Malaysia per liter untuk BBM RON 95 dan 2,15 ringgit Malaysia per liter untuk jenis solar. Tuh. Jadi dipertahankan gitu. Yang untuk kalangan menengah ke bawah dipertahankan, untuk yang kalangan atas malah diturunkan. Kalau di kita Pertalite naik, terus konsumsi untuk orang-orang menengah
Pertamax itu juga naik. Konsumsi untuk orang kaya diturunkan. Kita bisa tebak saja gitu, artinya keberpihakan pemerintah ini kepada golongan yang mana. Mau apa lagi? Mau tes negara mana lagi? Amerika juga turun. Harga BBM di Amerika turun dalam 70 hari berturut-turut. Rekor kedua sejak 2005. Ini dari Fakta Kini, Sabtu 3 September 2022. Rata-rata harga BBM di Amerika untuk 1 galon gas reguler telah menurun. Sebelumnya, Amerika Serikat telah melaporkan lonjakan harga BBM ke tingkat tertinggi sebesar 5,02 US dollar per galon pada 14 Juni menurut American Automobile Association. Dilansir dari CNN Business Kamis, rata-rata harga BBM reguler di Amerika Serikat turun menjadi 3,89 US dollar per galon pada Selasa, turun dari 4,38 dolar Amerika sebulan yang lalu. Ini menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama mengingat situasi inflasi yang dipicu oleh harga BBM naik di atas 5 dolar hanya dalam 2 bulan. Jadi pemerintah melihat situasi rakyatnya. Ketika rakyatnya kerepotan, ketika rakyatnya belum bisa bergerak meningkatkan kesejahteraannya, maka ada kebijakan dari pemerintah untuk diturunkan agar itu tidak menjadi beban berat bagi rakyatnya. Memang yang repot itu Indonesia ini seperti yang seperti yang dikadali gitu. Bahkan oleh negeri sekecil Singapura. Ini kabarnya dari Kompas TV tanggal 4 September. Minyak mentah Indonesia dijual ke Singapura, dibeli lagi setelah jadi BBM. Devisa negara terkuras. Luar biasa ya. Apakah sebodoh itukah negeri kita gitu? Masa sih? Kan katanya banyak orang-orang pintar. Ini mentahannya dikirim ke Singapura. Singapura itu kalau secara peta itu udah nggak kelihatan, masuknya Indonesia saja itu. Diolah di Singapura jadi BBM, dibeli lagi sama kita. Jakarta Kompas.tv. Indonesia banyak mengimpor hasil olahan minyak berupa bahan bakar minyak dari Singapura. Mirisnya, sebagian BBM yang diimpor dari Singapura itu juga sejatinya berasal dari hasil eksploitasi sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Melansir dari Kompas.com, banyak kontraktor kontrak kerjasama KKKS atau perusahaan pengeboran minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Singapura. Lantaran kilang di Indonesia tak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah di tanah air. Kebayangkan apa persoalannya? Sarana dan prasarana, infrastruktur yang tidak disediakan oleh Pertamina sendiri. Padahal kan agar kita tidak dalam tanda petik dikadalin oleh Singapura, ya sudah bangun dong kilang-kilang minyak baru. Meski sama sekali tak memiliki ladang minyak selama puluhan tahun, Singapura menjadi salah satu produsen BBM terbesar di dunia karena memiliki beberapa kilang minyak besar. Stok cadangan BBM yang dimiliki juga terbilang sangat besar. Letak Singapura yang strategis dan kemudahan berinvestasi dan perizinan juga jadi alasan perusahaan minyak multinasional menempatkan kilang minyak miliknya di negara tersebut. Mengutip data yang dirilis dari Lembaga Informasi Energi milik pemerintah Amerika Serikat, Energy Information Administration, kapasitas kilang minyak di Singapura mencapai 1,4 juta barel per hari. Bandingkan dengan Indonesia ya. Sedangkan kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina hanya sekitar 1,1 juta barel per hari. Jadi fokusnya kemana ini Pertamina ya? Selain itu, Antara melaporkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas mencatat angka produksi minyak mentah Indonesia sepanjang semester pertama tahun 2022 ini tak sampai separuh dari kapasitas kilang minyak Singapura tersebut, yaitu 616,6 ribu barel per hari. Indonesia menjual minyak mentah ke kilang minyak di Singapura dalam jumlah yang cukup signifikan. Pada Januari-September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ini mencapai 43,49% dari total ekspor minyak mentah Indonesia. Ini luar biasa ya. Maksudnya luar biasa bodohnya. Atau justru kebalikannya. Ini luar biasa pintarnya permainan para mafia. Jadi diputar-putar, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sini. Kan dari perputaran itulah ada cuan-cuan yang bisa ditarik. Ada keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati oleh sekelompok kecil para pengusaha yang mengurusi itu. Kan begitu logikanya. Dan kalau ini tidak dimainkan oleh permainan kaum oligarki, lantas siapa lagi yang bermain?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683